Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rocky Gerung memastikan reshuffle sebelum bulan Juni ini. Karena bulan Juni nanti ini Prabowo atau negara kita akan membayar hutang luar negeri. Kalau hutang luar negeri dibayar dengan dolar. Kalau dolar sekarang 17.000, sesak napas pemerintah membayarnya. Karena itu, Rocky Gerung memastikan reshuffle kabinet sebelum bulan Juni. Ini sekarang April, Mei, Juni berarti, atau di bulan Juni. Dan yang sangat mengejutkan kawan-kawan, sepertinya Rocky Gerung mempromosikan Anies kepada Prabowo. Ingat juga kawan-kawan, Rocky Gerung ini bertetangga, rumahnya bertetangga dengan rumahnya Prabowo di Hambalang. Artinya begini, kalau digambar oleh Rocky Gerung, rumah dia di bawah. Jadi rumah dia itu berpagar dengan rumah Prabowo yang di Hambalang. Luasnya rumah Prabowo itu berapa puluh hektar itu kan. Rocky Gerung nggak sampai 1 hektaran lah rumah dia kan. Pagar. Jadi kalau jalan kaki Prabowo dari rumahnya menurun ke tempat Rocky Gerung tuh cukup jalan kaki. Artinya dia menyiratkan kedekatan dia dengan Prabowo. Dan anehnya sekarang Rocky Gerung bukan pendukung Anies Baswedan. Saya katakan bukan pendukung Anies Baswedan. Dia ini adalah pendukung siluman dari Prabowo, pendukung fanatik dari Prabowo, pembenci Anies Baswedan. Pembenci Jokowi, bukan pembenci Anies Baswedan. Dia salut kepada Anies Baswedan. Dan kenapa saya pastikan juga Rocky Gerung mengusulkan Anies Baswedan masuk ke jajaran kabinetnya Prabowo. Dan sudah pasti, penonton saya ini kan kebanyakan juga haters Anies Baswedan, pembenci Anies Baswedan, yang mungkin nanti kejang-kejang. Saya sarankan mereka skip aja video ini. Mereka akan kejang-kejang nanti, kejang-kejang, panik, stroke, bisa-bisa sakit jantung. Tengok aja komentar-komentarnya. Mereka malahan tidak menonton videonya, asal komentar. Nampak kali kebodohannya. Kebodohan kok dipelihara. Mendukung sana, jadi kacung kanoha. Gawat. Tengok aja, kawan-kawan bisa nengok komentarnya. Saya baca-baca ini. Ini orang kok dibalut oleh kebodohan. Kebodohan tingkat dewa. Itulah kita kira kan. Pertanyaannya, dari mana saya tahu? Dari mana saya bisa menganalisa? Faktanya apa? Kan begitu. Pernah dengar nggak ceritanya kayak gini si Rocky Gerung ini? Anies memimpin bukan karena dukungan 212 atau umat Islam. Elektabilitas naik karena prestasinya. Itu dasarnya. Nah, dari situ kita bisa menilai Rocky Gerung ini sangat salut. Seorang yang punya kepintaran yang luar biasa seperti Rocky Gerung ini aja mengagumi Anies Baswedan. Dan dia memastikan Anies Baswedan ini kalau bekerja paten. Sukses. Bukan karena didukung atau bukan didukung oleh kacung-kacung kanoha itu kan asal mendukung saja. Tidak, Anies Baswedan ini didukung juga oleh orang-orang yang pintar. Dan kenapa analisa dan prediksi Rocky Gerung ini patut kita perhatikan? Kenapa? Satu hal, dia juga memprediksi Anies Baswedan waktu mengadakan waktu Pilpres kemarin. Apa yang diprediksi Rocky Gerung sehingga tepat prediksi Rocky Gerung tersebut? Enggak begitu. Saya kasih kuliah di Melbourne. Lalu saya bilang, ada orang bertanya, Anies menang enggak? Saya bilang, Anies tidak mungkin menang. Dia maksimal dapat 17%. Kalau sekarang 24%, margin of error gue kasih sama dia dah. Waktu itu saya bilang, karena ada penghalang. Lalu orang marah pada saya. Saya bilang, kalau dia mau menang, singkirkan penghalangnya. Siapa penghalangnya? Ya Jokowi. Itu dasar argumen saya waktu itu tuh. Jadi nah, tepat kan prediksi Rocky Gerung ini? Ada penghalang. Penghalang itu Jokowi. Padahal di lain kesempatan Rocky Gerung juga mengatakan di Melbourne sana juga pada waktu ceramah di situ juga dia katakan Anies dipilih banyak oleh rakyat Indonesia, tapi Anies tak akan menang. Artinya Anies paling banyak dipilih oleh rakyat. Anies tak menang. Betul, kejadian memang karena ada penghalang itu. Nah, sekarang penghalang itu mau dihabisi. Oleh siapa? Nah ini. Allah Bang Panda. Kalau ini nanti terbongkar, Fafa lebih ngeri dari ini. Ya, ijazah SMA-nya belum tentu ada, yang katanya S1-nya ada di Singapura itu jelas betul tuh udah ada buktinya sekarang udah. Yang katanya S2-nya di UTS, University Technology of Sydney, itu ternyata hanya program matrikulasi. Itu aja dulu. Dan ini kan lagi bergulir sekarang, lagi memanas. Dan tujuan terakhirnya mempermasalahkan ijazah palsunya Jokowi, lain tidak bukan adalah untuk memaksulkan Gibran. Kenapa hal itu bisa terjadi? Untuk mempersoalkan legitimasi
Gibran itu, terutama yang diucapkan oleh para purnawirawan, itu betul-betul menggambarkan tadi ketegangan politik karena ada dua matahari itu, dan itu kelihatannya yang akan jadi pembicaraan di dalam 2 minggu ke depan itu, karena nanti bulan Mei ada siap-siap masuk awal Juni itu Indonesia punya problem baru lagi, itu tagihan hutang luar negeri, dan itu akan memusingkan kepala Pak Prabowo. Jadi saya menduga atau menghitung bahwa sebelum Juni pasti akan ada solusi, yaitu Prabowo pasti akan lakukan reshuffle, dan hasil reshuffle pasti akan memperlihatkan bahwa elemen-elemen Jokowi yang dituntut untuk sebut aja untuk tidak dimasukkan lagi dalam kabinet itu akan terjadi. Jadi ya dengan tanda petik kelihatannya reshuffle ini akan berbau de-Jokowisasi itu. Karena apa? Karena tuntutan publik terutama itu. Karena apa? Karena perubahan strategi pembangunan, yaitu dari pragmatismenya Jokowi ke ideologisnya Presiden Prabowo. Saya kira itu. Ini merespon yang tuntutan Forum Purnawirawan TNI itu mendesak Gibran mundur melalui MPR itu ya Pak ya? Iya, kan ada kan 8 poin itu ya. Sekarang sudah beredar di medsos ya. Sudah ada banyak komentar yang muncul. Maka inilah ya. Nah, kalau kita pendukung Anies Baswedan mengerti jalan ceritanya kan? Artinya sepertinya seolah-olah Rocky Gerung mempromosikan kepada Prabowo, sahabat dekat dia, tetangga dia di Hambalang sana. Itu ambil itu Anies. Karena Anies inilah yang bisa menghabisi pendukung-pendukung Jokowi. Kan ingat katanya, de-Jokowinisasi, menghabiskan orang-orang Jokowi di kabinet Prabowo. Itu yang diinginkan oleh Rocky Gerung kan? Dan itu sejalan dengan Purnawirawan ABRI, dijelaskan oleh Wiranto. Gibran maksulkan. Bagaimana ini? Para pendukung atau kacung-kacung Noha itu pasti kejang-kejang kalau mendengar konten saya ini kan. Jangan-jangan mereka sudah terkencing-kencing nih sekarang. Terberak-berak dia kan, pusing 7 keliling. Karena junjungan dia mau dihapus dari muka bumi ini. Dan ingat kawan-kawan, kalau kawan-kawan belum sedikit mengerti masalah ini, ingat orang-orang intelek, para akademisi itu bukan menyatakan, oh ini masukkan Anies. Bukan begitu caranya. Dengan narasi dulunya, dengan cara-cara namanya, dengan kode-kode tertentu. Ini loh orang yang bisa potensi untuk membantu Anda Prabowo, kan itu yang dikatakan oleh Rocky Gerung. Jelas di situ dikatakan itu. Karena dia mengagumi Anies Baswedan. Anies sukses berkarya, sukses mengerjakan segala sesuatunya. Kan itu yang dikatakan Anies si Rocky Gerung kan? Kalau kacung-kacung kan, wah mana tahu dia itu. Karena ini ya udah tinggal separuh lagi. Karena sama dengan junjungannya itu kan. Kalau kita nggak usah seperti prediksi-prediksi Rocky Gerung ini. Memang wajib. Kalau Prabowo ingin negara ini bagus, buang Jokowi dengan pengikut-pengikutnya, dengan kacung-kacung Nohanya. Tarik Anies Baswedan, jadikan Anies Baswedan sebagai the making decision. Bingung juga saya berbahasa Inggris. Decision maker bersama dia, karena terbukti pintar. Ekonomi, ini jelas-jelas banyak pengamat ekonomi mengatakan Prabowo dibodohi menteri-menteri ekonominya sekarang, sehingga negara ini hancur balau dibikinnya. Amerika yang perang dengan Cina, kita menyembah kepada Amerika. Seperti Cina itu juga kita negara kaya katanya kan. Cina, oh kalau kalian mau perang, oke. Ngapain aku nyembah-nyembah sama kalian? Terbukti sekarang kan, takluk Trump sama Cina kan. Tapi apa yang dilakukan oleh menterinya Prabowo? Datang ke Amerika menyembah-nyembah. Itu tidak etis lagi. Tegakkan diri kita, walaupun kita tidak makan. Kalau kita digitukan oleh negara manapun lah itu. Dulu kita udah tahu, Belanda masuk sini, kita habisi Belanda. Jepang masuk kita habisi. Kalau Amerika masuk sini, kita habisi juga. Kalau mau menjajah dia, jangan menyembah-nyembah. Jadi kacung. Tegakkan nasionalis kita. Bangsa kita ini punya harga diri. Makanya jangan pakai orang yang tak beretika, melanggar etika. Sederhana kan? Itu maksud Rocky Gerung. Itu ada yang pintar memerintah Jakarta kemarin, bukan karena dia suksesnya menjadi pemimpin itu karena didukung oleh Islam, karena dia pintar bekerja, pantas membantu engkau Prabowo. Itu yang dikatakan oleh Rocky Gerung kan. Kita kan sederhana karena otak kita ini agak-agak pintar sedikit daripada kacung-kacung Noah itu. Terima kasih.